Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ismi Imani Kamilina, Putri Widya Sari, dan yang terakhir Ahlus Sufi Fatihul Kamal. Di sini kami akan membahas tentang telaah filosofis konsep lingkungan pembelajaran ideal dalam pendidikan Islam. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana lingkungan pembelajaran dalam perspektif Islam? Monggo Mbak Putri. Baik, jadi lingkungan merupakan salah satu faktor atau unsur pendidikan yang berpengaruh dalam penentuan corak pendidikan Islam. Pengaruh lingkungan tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan anak. Setiap kegiatan pendidikan, unsur lingkungan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan perantaraan lingkungan tersebut dapat membentuk watak, sifat, karakter seseorang. Lingkungan memberikan corak dan warna tersendiri terhadap perkembangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Mengingat kewajiban setiap manusia adalah belajar dan pendidikan merupakan kewajibannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai materi ini, adapun kan tadi terdapat 3 lingkungan pembelajaran dalam perspektif Islam. Coba dijelaskan kembali Mbak Putri tentang ketiga lingkungan pembelajaran tersebut. Baik, yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan pertama yang mempengaruhi adalah lingkungan keluarga. Anak sejak lahir yang pertama yang dikenal adalah keluarganya. Lingkungan yang mempengaruhi selanjutnya yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak yang memberikan pengaruh yang besar bagi anak dalam berinteraksi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Setiap anak memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya cara keluarga mendidik, keadaan ekonomi keluarga, dan keadaan lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan anak. Dalam lingkungan keluarga, sejarah perjuangan keluarga, nilai-nilai dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun akan membentuk karakter anak. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan gerbang utama dan pertama dalam membukakan pengetahuan terhadap segala sesuatu kepada anak. Untuk itu, keluarga berperan besar dalam penanaman keimanan yang kokoh kepada anak sebagai dasar dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, keluarga berperan sebagai pendamping anak dalam menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya lingkungan keluarga menjadikan kesadaran dan tanggung jawab tersebut adalah keharusan demi pembentukan pola akal dan jiwa yang islami bagi anak. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak adalah cerminan keteladanan bagi generasi yang baru. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah berfungsi dan bertujuan sebagai lembaga untuk memproses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sekolah dilukiskan sebagai masyarakat kecil bagi anak yang memiliki budaya, norma, dan aturan sesuai tuntunan tertentu. Dengan demikian, sekolah membatasi perilaku, perasaan, dan sikap anak. Proses pendidikan yang terjadi mengakibatkan nilai-nilai dari pendidik kepada peserta didiknya. Untuk itu, seorang pendidik hendaknya memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik sehingga menjadi pendidik yang disenangi oleh peserta didik. Hal tersebut akan menunjang keberhasilan pendidik dan tercapainya tujuan pendidikan. Kemampuan pendidik dalam mengolah emosi sangat penting
dalam menghadapi karakter anak yang bermacam-macam. Lingkungan sekolahlah yang memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Dan pendidikan agama yang ditanamkan sedini mungkin di lingkungan sekolah kepada anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian diri seorang anak. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam perkembangan pendidikan anak, masyarakat memiliki peranan yang penting. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat hendaknya mendukung perkembangan pendidikan anak dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan lingkungan anak, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat itu saling berkaitan. Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Pengalaman-pengalaman anak dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat akan memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter dan perkembangan kepribadian anak. Gabungan dari keluarga dan individu dalam suatu lingkungan disebut masyarakat. Baik tidaknya keluarga yang membentuk masyarakat tersebut akan mengindikasikan baik tidaknya lingkungan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendidikan Islam dalam kaitannya dengan perkembangan anak. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendidik kalangan-kalangan anak. Kemudian lingkungan masyarakat terhadap berbagai peluang bagi seorang anak untuk memperoleh berbagai pengalaman empiris yang kelak akan berguna bagi kehidupan di masa depan. Terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Mbak Putri. Lanjut pertanyaan, sebutkan dua sistem pendidikan. Monggo Mbak Ismi dijawab. Sebutkan dua sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang dan peraturan pemerintah sangat berperan demi bertanggung jawabnya sebuah tata kelola suatu negara. Ada 3 undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 12 Tahun 1954 merupakan undang-undang tentang sistem nasional yang pertama kali di Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini, sistem pendidikan nasional Nomor 2 Tahun 1989 telah memberikan warna biru untuk lembaga pendidikan di Islam karena dengan diberlakukan Undang-Undang SPN Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ismi lagi ya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah keharusan mutlak untuk dilaksanakan secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan yang harus dijawab untuk Mbak Ismi adalah apa pengaruh negatif dari lingkungan? Apa saja pengaruh negatif dari lingkungan? Membawa rangsangan kepada anak untuk berbuat tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai dalam bermasyarakat. Yang pertanyaan terakhir untuk Mbak Ismi, apa saja pengaruh positif dari lingkungan? Apa saja pengaruh positif dari lingkungan? Dapat bekerja sama, berinteraksi dengan baik, berkontribusi sebagai masyarakat dalam lingkungan yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga demokratif serta tanggung jawab.
Demikian pertanyaan-pertanyaan atau podcast dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila masih ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.